Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melaksanakan pelayanan klasikal secara daring ya. Sebelumnya, apa kabar anak-anak ibu semua yang sedang berada di rumah? Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan ibu juga berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga ibu bisa dipertemukan kembali dengan anak-anak ibu semua di dalam kelas. Baiklah, sebelum kita memasuki pada pembahasan kita pada hari ini, Ibu minta kepada semua anak-anak Ibu untuk menyaksikan video ini dengan keadaan yang nyaman ya, sehingga konsentrasi anak-anak Ibu semua tidak terganggu. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan alat tulis seperti pena ataupun buku untuk membuat kesimpulan dari pelayanan kita pada hari ini. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi ibu ya. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita di saat masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Apa saja gejala kesehatan mental yang dapat muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Baiklah, wabah infeksi virus corona atau COVID-19 ini semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien COVID-19 ini bertambah dengan sangat cepatnya. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut atau panik, apalagi anjuran untuk diam di rumah serta kebijakan social distancing yang kini disebut dengan physical distancing. Sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antara keluarga, sahabat, rekan kerja, teman, atau umat persekutuan di tempat ibadah yang dapat memberi dukungan. Bagi sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Bila tidak dikendalikan, tekanan tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental saat masa pandemi virus corona dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina atau mengisolasi diri, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan atau kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi kebingungan akibat informasi yang simpang siur di media sosial. Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental saja, seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang yang sehat secara fisik ataupun mentalnya. Beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologis selama pandemi virus corona adalah anak-anak, lansia, dan para petugas medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan gangguan berupa. Yang pertama, gangguannya itu dapat berupa seperti ketakutan atau kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri ataupun orang-orang terdekatnya. Yang kedua, perubahan pola tidur dan pola makan, karena selama masa COVID-19 ini kita semua dianjurkan untuk berada di rumah, sehingga pola makan, pola tidur kita tidak teratur, karena semua kegiatan kita banyaknya kita lakukan di rumah. Selanjutnya yang ketiga, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak. Iya, anak-anak sendiri biasanya sering bermain dengan teman-teman, apalagi anak-anak ibu semua ini yang sedang di masa remaja. Pasti biasanya sering pulang sekolah, ngumpul dengan teman-teman. Karena masa pandemik ini semua sekolah diliburkan, sehingga anak-anak ibu semua merasa jenuh berada di rumah. Baiklah, selanjutnya yang keempat, sulit berkonsentrasi. Karena kita kurang aktivitas atau kurang kegiatan, kita semua berada di rumah, sehingga membuat konsentrasi kita agak berkurang atau menurun dari biasanya. Yang selanjutnya, penyalahgunaan obat-obat karena stres ataupun gimana, obat-obat yang jarang diminati sekarang kita pakai-pakai, mungkin obat
tidur atau bagaimana. Selanjutnya, memburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Ya, orang-orang yang diabetes dengan kurangnya kegiatan mereka sehingga mereka tidur makan, untuk olahraga pun malas. Nah, itu akan memperburuk kondisi fisiknya. Yang terakhir, munculnya gangguan psikosomatis. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada tips menjaga kesehatan mental selama pandemi virus COVID-19. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita selama pandemi virus corona. Yang pertama, kita bisa melakukan aktivitas fisik. Berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat Anda dapat kita lakukan selama menjalani karantina di rumah atau selama kita menjalani isolasi diri di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood kita menjadi lebih baik tentunya. Latihan peregangan dan pernafasan juga dapat membantu kita untuk menenangkan diri. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita ya. Selanjutnya, mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat kita peroleh dari nasi, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga, tipsnya yaitu menghentikan kebiasaan buruk. Bila Anda seorang perokok, cobalah hentikan kebiasaan buruk tersebut mulai dari sekarang. Anak-anak ibu yang masih remaja kadang memiliki rasa penasaran terhadap rokok kan? Nah, mulailah dari sekarang untuk menghentikannya. Merokok akan meningkatkan risiko kita terinfeksi kuman penyakit, termasuk virus corona. Selain itu, batasi juga mengkonsumsi minuman-minuman yang manis-manis, dan kita dianjurkan perbanyak minum air putih. Kebiasaan merokok dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental kita. Kebiasaan buruk yang juga perlu dihentikan adalah kurang beristirahat atau sering begadang. Jika kurang istirahat, Anda akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood kita pun akan lebih tidak stabil. Selanjutnya, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani isolasi di rumah, kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Misalnya, memasak, membaca buku, atau menonton film. Sepertinya selama masa isolasi ini, film Korea sangat laris ya. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Kita juga bisa membaca novel, main Instagram. Pasti anak ibu semua sekarang sosial medianya paling sering dibuka adalah Instagram, YouTube, gitu kan. Nah, selanjutnya lebih bijak memilih informasi. Batasi waktu untuk menonton kita, membaca atau mendengar berita mengenai pandemi, baik dari televisi, media cetak maupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas kita. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Pilihlah informasi yang kita terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman kelas, atau rekan-rekan kita yang sedang berada dimanapun, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang kita rasakan dapat berkurang sehingga kita bisa lebih tenang. Bila kita memang memiliki gangguan mental, konsumsilah obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter secara rutin. Bila perlu, periksakan diri kita ke dokter secara berkala agar dokter dapat membantu perkembangan kondisi kita.
Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama pandemik seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikiran positif dan bersyukur. Baiklah, anak-anak ibu semua, itulah pembahasan yang bisa ibu berikan pada pertemuan kita kali ini. Karena kita sekarang terhambat oleh waktu dan ruang, ibu minta anak-anak ibu semua untuk menyimpulkan dari semua pembahasan kita tadi, lalu dikirimkan ke ibu secara pribadi. Dan jika ada pertanyaan, jangan segan ataupun malu untuk bertanya ke ibu. Anak-anak ibu semua, ibu persilahkan untuk menghubungi ibu secara pribadi. Baiklah, hanya itu pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Jika ada salah atau segalanya, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.